Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Suryani Abzul dengan NIM 1314200064 dari kelas 6B Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peranan guru bidang studi pada program bimbingan konseling di sekolah sebagai bagian contoh profesi pendidikan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling di sekolah secara umum dimaknai sebagai proses pendampingan terhadap peserta didik yang sampai mengalami permasalahan dalam belajar dan proses membantu peserta didik yang mengalami permasalahan belajar. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan konseling menurut Myers mengatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah tercapainya pengembangan peserta didik secara optimal yang mengarah pada perubahan positif. Bimbingan konseling di sekolah sebagai layanan pendampingan yang berupaya untuk mengarahkan dan mengawal perkembangan peserta didik menuju perubahan positif dan memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. Adapun fungsi dari bimbingan konseling secara umum ada 5, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana pada fungsi ini bimbingan konseling membantu peserta didik memahami tentang diri atau kelemahan dan kekuatannya dan lingkungannya dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini merupakan upaya untuk mempengaruhi dengan cara positif dan bijaksana terhadap lingkungan yang menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan dan kerugian ini terjadi. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan adalah sebagai proses untuk mengeluarkan peserta didik dari permasalahan yang sedang dihadapinya dan dari semua keadaan yang tidak disukainya. Fungsi yang keempat, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan itu diartikan sebagai memelihara segala bentuk yang baik yang ada pada diri peserta didik, baik dari bawaan maupun hasil pengembangan yang diperolehnya dari hasil belajar dan pengalamannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan itu berarti akan berkenaan dengan mempertahankan dan menambah baik. Artinya bahwa fungsi pemeliharaan itu harus tetap dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkannya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan konseling. Ada 10 asas-asas bimbingan dalam konseling, yaitu yang pertama kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang dibicarakan dalam kegiatan bimbingan konseling pribadi. Yang kedua, keterbukaan, yaitu adanya keterbukaan antara guru pembimbing dan peserta didik untuk saling menerima masukan dan bersikap transparan. Yang ketiga, sukarela, di mana peserta didik maupun guru pembimbing tanpa ragu dan paksaan menyampaikan segenap fakta, data, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahannya. Yang keempat, kekinian. Guru pembimbing tidak boleh menunda-nunda dalam memberikan bantuan. Asas yang kelima yaitu kemandirian, di mana kemandirian ini menjadikan peserta didik dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keenam, kedinamisan, di mana bimbingan konseling menghendaki adanya perubahan menuju pada pembaharuan, kemajuan, dan sesuai dengan arah perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan. Peserta didik melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan konseling. Yang kedelapan, keterpaduan, di mana layanan bimbingan konseling itu harus memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Asas yang kesembilan yaitu kenormatifan, di mana layanan bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir, asas alih tangan, di mana apabila permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh pembimbing, permasalahan tersebut harus dialih tangankan pada orang yang lebih ahli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.